Basa-basi cuap sana sini, basa-basi tamu ini datang lagi. Ngobrolin apa aja dan siapa aja. Selamat datang di podcast Kece TV. Halo Kece People, balik lagi di podcast tamu bersama aku Tama. Sudah ada yang bertamu kali ini di studio kita, salah satu dokter dan dosen yang ada di Fakultas Kedokteran UNESA. Ada Dokter Billy. Halo dokter. Halo. Oke, dok. Sebelum kita mulai, boleh perkenalan diri dulu ke Kece People. Okay. Dokter, nama lengkapnya siapa? Terus boleh kayak di Fakultas Kedokteran ngajar apa nih? Nanti ketemu sama dokter pas ngajar apa? Boleh, silakan. Okay. Terima kasih Mas Tama. Salam kenal ya. Salam kenal dok. Oke, nama saya Dr. Billy Jordan Nurhatnala. Saya di Fakultas Kedokteran, bagian divisi parasitologi sebenarnya. Jadi saya di FK ini ngajar penyakit-penyakit tentang tropis. Jadi basic saya di S2 ini kedokteran tropis. Okay. Tapi saya di FK ini ngajarnya ke bagian yang parasit seperti itu. Berarti nanti ketemu dokter di semester berapa dok? Di semester 1 udah. 3. Oh 3. Yeah. Oh 3. Semester 3. Berarti di semester ganjil ya. Berarti kan maba belum ketemu dokter Billy sekarang ya. Ya belum. Betul. Oke dok. Karena kita mau membahas tentang topik kesehatan, larangan merokok dan kesehatannya seperti apa kalau kita merokok. Sebelumnya kan UNESA juga sudah menerapkan area bebas asap rokok. Yep. Apalagi di area-area memang area-area terbuka hijau, terus area umum yang sering dikumpul sama banyak orang. Nah, mayoritas kalau kita ngomongin soal UNESA, mayoritas penduduk masyarakat atau sivitas UNESA adalah teman-teman mahasiswa, ya kan? Benar, Lebih banyak persentasenya adalah mahasiswa UNESA, yaitu Gen Z ataupun milenial itu sendiri. Apalagi teman-teman di sini memang sudah cukup banyak menerima informasi mungkin terkait kesehatan seperti apa, terus efek sampingnya kayak gimana tentang rokok. Tapi malah kebanyakan dari perokok di Indonesia adalah memang teman-teman Gen Z atau milenialnya sendiri. Sebenarnya kenapa sih dok mereka itu sudah memang lebih baik dari generasi sebelumnya menerima informasi, tapi mereka tetap mengonsumsi rokok itu sendiri? Lalu kenapa kok pemuda atau orang-orang muda ini sangat banyak sekali yang merokok? Yeah. Nah, itu penyebabnya yang pertama itu bisa dari lingkungan. Oke. Jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi sekali. Kenapa? Yang pertama lingkungan ini bisa dilihat dari circle atau temannya. Jadi kalau temannya ini merokok, pasti ada ajakan merokok. Gitu. Jadi kalau sudah diajak merokok, ya mau tidak mau untuk masuk ke kelompok itu harus merokok. Buat gabung ke circle biar gaul. Ya aku juga harus merokok. Mungkin kayak gitu ya mikirnya. Iya. Yang kedua itu juga bisa karena role model ya. Jadi jadi seseorang bisa merokok itu karena dia punya role model seperti influencer atau dia ngelihat someone. Seperti, kayak ngerokok keren nih kayak dia. Kayak aku keren juga deh kalau ngerokok. Mungkin gitu ya. Yang paling dekat ini ayah sih. Ayah. Atau Pak D atau Om itu yang merokok. Keluarga kok keren yang merokok, akhirnya ikut-ikutan. Itu juga menjadi faktor. Yang ketiga ini yang paling susah sekali untuk diberantas ya. Atau kita sebagai tenaga kesehatan juga susah sekali karena mereka menormalisasi itu semua. Jadi beberapa kelompok itu menjadi kelompok yang menjadi satu. Akhirnya menganggap hal tersebut itu normal. Nah, akhirnya pemberantasan atau pembasmian berhenti merokok itu sangat susah sekali. Iya betul. Seperti itu. Tapi dok, kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman yang sekarang sudah merokok, maksudnya teman-teman yang let's say kita ngomongin dari 17 sampai under 21 lah, under 21 tahun. Mereka merokok sekarang karena memang dari kecil mereka sudah sudah kenal dengan rokok. Terus mungkin mereka sudah mengkonsumsi atau mencoba rokok sebelum itu. Mungkin saat mereka SMP, saat mereka SD. Hal-hal itu sebenarnya bisa dicegah nggak sih dok? Kayak
kita kan ya tahu lah teman-teman ataupun anak-anak yang di desa atau pedalaman mungkin ya nggak usah jauh-jauh kayak Surabaya SD sudah banyak yang merokok gitu. Hal-hal itu bisa dicegah nggak sih, Dok? Hal itu sangat bisa dicegah sih sebenarnya Dengan edukasi yang Oke. pertama. Terus kita ini memang usaha pemerintah itu sudah bagus sekali. Iya. Jadi ada kawasan tanpa rokok, jadi Betul. KTR ini. Itu ada di tujuh tempat. Yang pertama universitas ya, universitas. Jadi tidak boleh merokok di universitas atau kampus, lingkungan kampus, terus rumah sakit, tempat bermain anak, terus juga tidak boleh di tempat-tempat umum seperti angkutan umum. Iya, betul. Nah, itu ada dan lain sebagainya seperti itu. Itu sudah menjadi usaha pemerintah dan sekarang pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan juga untuk membatasi iklan rokok. Ya, jadi iklan rokok pun juga sudah dibatasi. Maka dari itu ada pro dan kontra kemarin setelah COVID ya. Yeah. Ada berita juga bilang kalau kita sebagai pabrik rokok setelah kejadian COVID kita bangkrut nih. Bangkrut maksudnya ya. Lagi down-downnya nih perusahaan. Apakah kami tidak boleh untuk menaikkan perusahaan kami? Betul. Protes mereka seperti itu. Tapi di sisi lain pemerintah itu tetap harus mengawasi iklan-iklan rokok ini tidak boleh dibebaskan begitu saja. Iya. Maka dari itu ya benar dari pemerintah ini sudah benar-benar mengawasi dan lebih ketat dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat seperti itu. Tapi Dok, sekarang kan sudah banyak kayak tanda kutip alternatif dari rokok konvensional. Kalau kita ngomong rokok adalah rokok yang kayak tembakau terus dibakar ya. Kan udah banyak rokok konvensional kayak vape, terus kayak shisha gitu. Sudah banyak orang-orang yang mungkin tanda kutip dia mau mengurangi, jadi akhirnya menggunakan vape kayak gitu. Sebenarnya dari berbagai macam jenis kita bisa bilang rokok lah, family rokok ini yang paling berbahaya itu apa, Dok? Dan apa yang bisa let's say satu hisap rokok apa yang terdampak pada tubuh kita? Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang kedua yang sering ditanyakan pasien dokter nih. Dok, saya lebih baik rokok pakai apa nih? Konvensional atau pakai vape atau pakai shisha, Dok? Nah, ini saya bicara ya dari literatur ya. Beberapa literatur sudah saya cari itu tetap menyatakan tidak ada yang lebih bagus. Semuanya berdampak pada kesehatan tubuh manusia. Betul. Jadi kita tidak bisa berbicara vape lebih bagus, shisha lebih bagus atau konvensional bagus. Ya, seperti itu. Cuma mereka bekerja di porsinya masing-masing. Itu. Saya bicara yang lebih paling berat dulu ya, shisha. Kenapa shisha? Kenapa shisha paling berat, Dok? Nah, pertanyaannya. Iya. Kenapa shisha paling berat? Karena shisha ini saya nggak pernah ya. Secara pribadi saya tidak pernah menggunakan shisha. Tapi saya baca literatur. Jadi shisha ini dari tembakau itu dicampur dengan perasa. Setelah itu dia menggunakan uap yang berasal dari pembakaran arang. Iya. Terus akhirnya pakai air, akhirnya memasuki selang dan akhirnya dihirup. Nah, jadi anggapan mitos selama ini shisha itu lebih bagus karena ada proses airnya itu tadi. Ada uap itu tadi. Uap dan ada yang menghalangi air itu tadi. Padahal kenyataannya itu tetap ada karbon monoksida yang masuk. Jadi karbon monoksida yang masuk itu tadi akan membuat masuk ke dalam tubuh dan membuat kadar oksigen tubuh kita itu semakin menurun. Nah, akan menjadi gas beracun dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Jadi dibanding yang lain, shisha ini peningkatan kadar karbon monoksidanya sangat lebih tinggi sekali seperti itu. Dan lebih lama karena kalau shisha itu biasanya berjam-jam ya untuk menghabiskannya. Iya, kalau dilihat dari kayak foto atau video kan dia kayak banyak banget gitu ya. Ya kayak kita membakar sebotol gitu kan. Jadi mungkin banyak banget dan lama gitu ya. Maka dari itu prosesnya pun juga lama. Jadi lebih parah lah untuk dikonsumsi. Berdampak pada paru-paru juga. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak hanya karbon monoksida, di shisha juga ada namanya nikotin. Jadi di dalam shisha itu lengkap sekali nikotin, zat-zat kimia, zat-zat karsinogenik semuanya ada di dalam shisha. Terus yang kedua, saya bandingkan dengan rokok konvensional yang sering dipakai orang-orang Indonesia. Itu rokok tersebut mekanismenya kan dari dia tembakau yang kering, terus digulung, setelah itu dilapisi oleh kertas ya. Setelah itu dibakar, setelah itu kita hisap. Nah, uapnya itu tadi yang menjadi sensasi yang membuat kita yang merokok ya itu menjadi rileks katanya seperti itu. Padahal kenyataannya udara yang masuk itu mengandung zat-zat yang beracun.
ya tidak lepas dari nikotin ya. Mhm. Nikotin lagi. Nikotin ini adalah zat adiktif dan stimulan. Jadi nikotin ini stimulan, dia menstimulasi tubuh kita untuk menghasilkan hormon dopamin. Oke. Hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan, Jadi ya. kita merasa Be bahagia. happy setiap Ya. lagi merokok gitu ya. Stresnya hilang seperti itu. Oke. Terus dia, tapi jangan lupa dia adiktif. Iya ya. Artinya dia menyebabkan Kecanduan, ketergantungan. ketergantungan. Nah, itu ada di tiga jenis rokok ini. Hmm. Ya. Cuman kalau pada rokok konvensional ini dia ada yang namanya tar karbon monoksida juga ada, karena ada proses pembakaran. Iya. Dan ada zat-zat lain karsinogenik. Nah, zat-zat ini yang tidak disadari oleh masyarakat yang merokok. Nah, dampaknya memang tidak akut, tapi dalam satu batang rokok itu bisa menyebabkan hal-hal itu berdampak di kemudian hari. Iya. Jadi dampaknya baru keluar di kemudian hari, jauh-jauh hari, mungkin saat umur sudah menginjak ketua atau tiba-tiba terkena apa-apa, mungkin itu ada efek jangka panjang dari makanya rokok. kadang orang-orang beranggap, oh saya lo merokok enggak apa-apa, Iya. saya sehat aja. Itu yang sering sih. Soal penyakitnya udah ketabung. Terus gimana tanda kutip kita bisa mengurangi hal-hal tersebut, Dok? Kayak menyadarkan gitu apa masyarakat bahwa kalian merokok itu udah memang mengganggu kesehatan, apalagi menggunakan rokok kayak gitu, paham nggak? Gimana? Yep. Dari pernyataan dulu ya. Tadi Mhm. memang ini saya ingatkan kembali ya, karena memang ada datanya. Oke. Di BPS tahun 2024 itu kita negara Indonesia ini kebutuhan harian untuk rokok ini nomor 2 loh, setelah beras. Jadi masyarakat Indonesia ini setelah memprioritaskan beras, memprioritaskan rokok, bukan lauk. baru daging ayam, baru telur, baru sayur-sayur. Berarti termasuk kebutuhan pokok di ya. Indonesia. Berarti memang Oke. sangat benar-benar ini kebutuhan sangat penting. Oke. Kan? Sekarang ditanya, bagaimana Dok cara menyadarkan mereka? Ya berarti yang pertama ya memang kita harus benar-benar ekstra keras juga kerja untuk mengedukasi mereka kalau memang benar-benar rokok ini dampaknya buruk sekali pada tubuh kita seperti itu. Banyak sekali sih. Ya, makanya adanya program ini yaitu smoking cessation ini yaitu usaha untuk upaya pemerintah untuk memberhentikan merokok masyarakat Indonesia agar tidak banyak yang merokok. Ini sangat penting sekali. Jadi ada banyak tahapannya sebenarnya. Tahapan untuk melakukan ini. Yang pertama kita harus assessment dulu. Assessmentnya gimana? Assessmentnya ya kita harus menilai diri orang perokok itu tersebut dulu. Ada penyakit nggak sebelumnya? Kalau misalnya dia nggak ada penyakit, diperiksa dulu ke dokter, bisa di CT scan atau foto ronsen, ternyata dia bersih, masih sehat paru-parunya. Nah, itu bisa baru kita nilai. Penilaian berikutnya yaitu kita menentukan motivasi untuk pasien tersebut yang merokok ya, untuk yang ini yang berhenti ya. Tujuannya untuk berhenti merokok. Jadi yang pertama kita harus menemukan motivasi dulu. Jadi kita harus beritahu ke pasien tersebut motivasinya apa Pak untuk berhenti merokok. Jangan hanya ikut-ikutan aja. Karena nanti bisa terjadi relapse. Relapse itu udah berhenti tiba-tiba balik lagi. Mulai dari nol lagi. Terus itu yang ketiga, kita harus menentukan target. Jadi kita tanyakan Bapak ini nanti targetnya tanggal berapa? Harus ada tanggal, harus ada hari. Saya dinyatakan untuk berhenti merokok. Itu juga ada usaha seperti ini. Biasanya kita buat perjanjian. Perjanjian, misalnya ada keluarganya di sekitarnya, jadi kita perjanjian pakai materai. Kalau saya melanggar, saya dihukum apa? Gitu. Jadi itu salah satu usaha sih. Salah satu usaha yang mungkin beberapa orang itu sangat berhasil seperti itu. Terus yang ketiga itu kita setelah assessment dan kita menentukan target, kita harus mengevaluasi, bukan mengevaluasi, kita harus menilai gitu ya. Iya, selain menilai kita harus melihat apakah kita merokok ini memang kesadaran diri kita sendiri. Itu bisa dinilai dengan kita konsultasi. Konsultasinya itu dengan ahli. Ya, maaf ya, jadi agak. It's okay. Jadi kita melihat dengan ahli, melihat dengan konsultasi dengan ahli. Biasanya dokter spesialis. Kita biasa dites menggunakan metode CBT atau konseling. Jadi kita dilihat apakah kita ini memang sudah ketergantungan atau memang hanya ikut-ikutan aja. Kalau misalnya ketergantungan yang agak susah. Seperti itu. Berikutnya kita melakukan terapi NRT.
Ada yang tahu? NRT itu nikotin replacement terapi. Oke. Jadi kita mengganti nikotin yang sudah masuk ke dalam tubuh kita ini dengan sesuatu hal yang lain. Biasanya tuh juga bisa menggunakan nikotin tapi dosis yang rendah. Biasanya pakai obat. Ada namanya obat nikotin, itu nanti bisa berupa permen karet, atau juga bisa ada yang poyo juga. Ada juga macam-macam. Yeah. Jadi itu dengan dosis. Jadi dosisnya diturunkan pelan-pelan agar kita bisa lepas dari si tergantung nikotin ya. Yang berikutnya kita juga harus mengevaluasi nih mencegah atau mengatasi gimana nih kalau kita sudah NRT, kalau terjadi withdrawal gimana? Withdrawal itu reaksi penolakan tubuh kita karena nikotin kita dikurangin. Jadi nikotin kita dikurangin, akhirnya tubuh kita kayak berontak atau hal something good, nggak something good nih di badan gitu. Nikotin kan biasanya menyebabkan kita bahagia. Betul. Tiba-tiba kok nggak ada yang bahagia nih. Makanya nikotinnya kok berubah, makanya terjadi withdrawal. Withdrawal biasanya gejalanya tuh kecemasan, marah, pingin sekali merokok, tantrum, terus gemuk. Gitu, itu salah satu. Biasanya makan, ini dia makan, biasanya rokok tapi akhirnya saya lapar, saya makan. Nah, setelah withdrawal kita juga harus mengevaluasi ini terakhir, relapse. Kita harus mengevaluasi apa sih? Jadi pasien-pasien atau orang yang ingin berhenti merokok ini harus benar-benar mengidentifikasi ini penyebab saya merokok ini apa sih? Harus tahu dulu penyebabnya apa. Biasanya saya merokok di mana, jamnya kapan, semua harus diidentifikasi lengkap spesifik. Karena itu yang akan membantu seseorang tersebut lepas dari itu. Seperti itu. Yang terakhir dok, mungkin karena pemerintah sudah melakukan program tersebut, hal apa yang dari kita, maksudnya dari si keluarga terdekat ataupun kita sendiri sih yang perokok gitu, yang bisa kita lakukan untuk mendukung program ini sendiri dok, atau smoking cessation gitu dok, dari pribadi kan tadi kan itu dari program pemerintah dengan konsultan ataupun dokter-dokter yang memang menangani. Kalau dari keluarga terdekat ataupun si perokoknya itu sendiri yang bisa dilakukan, ada apa tuh dok terakhir dok? Ya ini terakhir ya. Ada, itu metode dari Kementerian Kesehatan sebenarnya. Udah lama sebelum ini malah ada. Jadi program tersebut itu dengan beberapa cara sebenarnya. Dengan mengurangi jam. Jadi memundurkan jam yang pertama. Bukan memundurkan jam. Jadi biasanya pertama kali seseorang itu merokok misalnya jam 7 pagi. Biasanya kan memang pagi merokok dan kopi. Setelah itu baru sarapan. Betul. Baru kerja. Rokok dulu yang penting. Nah, itu diganti. Jadi biasanya jam 7 dimundurin jadi jam 8. Gitu. Besoknya dimundurin jadi jam 9. Biasanya dimundurin jadi 10 sampai sore, sampai dimundurin sampai jam 9 malam. Pertama kali kita harus merokok hari itu. Nah, itu harus dipatuhi sih sama perokok itu. Nah, harapannya dalam satu hari itu merokoknya berkurang karena jamnya berkurang. Seperti itu. Terus yang kedua dengan itu tadi, Mas tadi bilang mengurangi jumlah rokok. Itu metode yang kedua. Jadi kita mengurangi jumlah rokok hari ini, misalnya biasanya 12 batang satu pak sehari. Besok 11, besok lagi. Nah, itu juga harus butuh komitmen juga sebenarnya. Kalau kita nggak ada komitmen, ya kembali lagi ada relapse. Relapse kita baik lagi. Ya wes lah, kalau sendiri itu susah. Kenapa? Karena nggak ada yang ngawasin. Gitu. Jadi pentingnya keluarga, orang-orang sekitar itu kita ngawasin. Ayo nggak boleh merokok. Gitu. Kalau kita sendiri nggak ada yang tahu. Kita mulai dari awal. Seperti Pertamina mulai dari nol lagi. Isi bensin. Dok, terima kasih. Mungkin teman-teman KC People yang mungkin sudah mau capek juga merokok ya kan, sudah sadar nyata kalau aku kumpulin uang 1 tahun beli rokok bisa dapat apa ya kan, udah banyak yang mulai menyesal. Buat teman-teman jangan lupa selalu tonton video kece yang lainnya. Terima kasih juga buat Dokter Bilo sudah main ke tamu. Thank you dok, semoga program dari pemerintah ini berjalan lancar. Terus semoga juga mengurangi dari perokok di Indonesia, terutama di underage, karena memang yang paling berbahaya di teman-teman underage ini karena mereka akan jadi bom waktu ke depannya ya kan. Terus semoga juga buat teman-teman di UNESA jangan lupa ada area dan memang di universitas dilarang merokok. Kalau kalian ngerokok di kantin, masuk Twitter, kalian lebih berbahaya. Terima kasih KC People, sampai jumpa di podcast tamu selanjutnya. Bye bye. Thank you dok. Terima kasih sudah mendengarkan podcast tamu ya. Follow kami untuk basa-basi lebih lanjut dan share podcast kami di sosial media kamu. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.